Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News. Hingga saat ini kira-kira sudah sekitar 36 jam sejak pesawat AirAsia QZ8501 dinyatakan hilang. Dan saat ini kita akan kembali bergabung dengan Basarnas, di mana Kepala Basarnas Bambang Sulistyo tengah menggelar konferensi pers. Kita akan bergabung menuju kantor Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk mengetahui informasi lengkapnya. Oh, Mas mau lihat gambar, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini, saat ini saya akan mengupdate kegiatan operasi pencarian pertolongan pada hari ini. Operasi hari ini dimulai dari pukul 6 sampai saat ini masih berjalan. Sampai saat ini masih berjalan operasi pencarian pertolongan oleh unsur-unsur yang bisa melakukan pencarian dan pertolongan pada malam hari. Contohnya adalah kapal-kapal kita, ya, tidak berhenti, tapi terus mencari walaupun sampai dengan hari malam. Semuanya ini menunjukkan sebenarnya kita Basarnas dan seluruh potensi kita ingin, ya, proses pencarian ini segera bisa kita akhiri dengan hasil kita bisa menemukan. Ya. Oleh karena itu, untuk updating hari ini 7 sektor pencarian dilakukan pencarian oleh unsur-unsur udara maupun unsur laut. Ya. Totalnya untuk pesawat fixed wing ada 11, pesawat rotary wing ada 11, kapal, ya, berbagai macam tipe dari kita maupun dari negara-negara sahabat ada 37 kapal. Ya. Termasuk kapal Singapura, ya, ada 3. Australia mengirimkan 2 pesawat PC-3 Orion, kemudian Malaysia 1, Singapura 2 pesawat C-130 Hercules. Ya. Hasil hari ini, ya, ada dinamika tentang informasi adanya signal emergency. Ya. Saya paham bahwa informasi ini menjadikan, ya, keingintahuan dari teman-teman media. Bahkan pihak keluarga juga berharap ada apa dengan signal emergency ini. Teman-teman sekalian, ya, kurang lebih pukul 8, hampir pukul 9 pagi, mendapatkan signal itu informasi dari pihak Australia, ya, yaitu pada koordinat 03 derajat 55 menit 7 second south, 110 derajat 24 menit 8 second east. Posisinya kalau dilihat di peta itu kurang lebih ada di sektor 7 dan 5, ya, antara 7 dan 5. Itu adalah informasi signal emergency yang diberikan kepada kita. Ya. Datangnya dari Australia. Daerah mana, Pak? Ini di sektor Nama Karimun Jawa atau apa, Pak? Saya sudah serius, kamu pada ini, ya. Nah, ini di dekat dengan, ya, dekat dengan letak perkiraan awal posisi
pesawat terakhir lost radar contact ya. Kemudian yang satu lagi agak siangan kita mendapatkan informasi juga signal emergency tulis ya di koordinat 02 derajat 35 menit 10 second short 207 derajat 23 menit 22 second east. Posisinya kalau dilihat di peta ada di sini kurang lebih. Antara Kepulauan Bangka dan Belitung. Kalau yang pertama tadi di Laut Jawa mendekati ya kurang lebih mendekati titik titik di mana perkiraan pesawat itu lost contact ya, radar. Ya. Pertanyaannya ya, sebenarnya ada apa ini signal emergency? Ya. Untuk yang pagi setelah sistem yang ada di Basarnas kita riset ya, yang namanya adalah LUT ya, Local User Terminal. Ini sistem yang bisa menangkap kalau ada signal emergency ya, yang datang dari ELT umpamanya ya. Setelah kita riset maka ternyata Basarnas juga menangkap meskipun signalnya sangat lemah ya. Signalnya sangat lemah dengan frekuensi 406 ya. Nah pertanyaannya ini punya pesawat atau bukan, punya pesawat yang dicari atau bukan? Jawabannya adalah ya, setelah kita cek detail dari identitas ya, identification dari alat itu yang memancarkan itu ternyata adalah alat yang datangnya ya, signal emergency yang datangnya dari yang disebut dengan PLB. PLB itu adalah Personal Locator Beacon. Apa itu PLB? Ya, Personal Locator Beacon itu prinsip dasar kerjanya hampir sama dengan ELT. Ya. Kalau ELT itu terinstalasi di dalam pesawat, tapi kalau PLB itu dibawa oleh orang per orang, namanya juga Personal Locator Beacon. Ya. Oleh karena itu kesimpulan sementara ya, dari analisa itu signal emergency yang datang pada kurang lebih 8.30 sampai pukul 9 itu adalah signal emergency yang datangnya dari PLB, bukan dari ELT pesawat ya. Semua data identifikasi dari signal datangnya dari mana semua ada di Basarnas ya, ada dan ada datanya ya. Dan tidak harus saya sampaikan di sini, tapi bukti otentiknya ada bahwa itu datang signalnya adalah dari alat yang disebut PLB, bukan ELT ya. Kemudian yang kedua, posisi emergency yang saya mendapatkan informasi ya, yang datang ke saya itu adalah menurut informasi itu adalah tangkapan dari Emirates ya, Uni Emirat pesawatnya yang sedang terbang ya. Frekuensinya adalah 1 to 1.5 ya, 121.5. Posisinya seperti yang tadi saya tunjukkan di sini. Koordinat ini sudah kita lakukan pencarian baik dengan pesawat maupun dengan kapal ya. Untuk koordinat yang pertama yang dari PLB itu kita sudah searching di situ, tidak diketemukan ya, tidak diketemukan serpihan maupun bagian-bagian yang diperkirakan atau diduga dari pesawat ya. Untuk yang pertama ya. Untuk signal emergency yang kedua yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan searching dengan 2 pesawat helikopter.
secara visual dari helikopter kita tidak menemukan bagian-bagian maupun serpian dari pesawat yang diduga dari pesawat. Namun satu pesawat TNI Angkatan Udara yang melakukan searching di sebelah timur dari Pulau Belitung, kurang lebih posisinya adalah ini. Nah, ini poin ini. Di perairan mendekati pantai timur Pulau Belitung itu dilihat secara visual ada semacam genangan minyak, Yang kita lakukan saat ini sedang berjalan, KRI Patimura sedang menuju ke arah titik yang diperkirakan genangan minyak. Tetapi belum kita simpulkan bahwa perkiraan genangan minyak yang dilihat secara visual dari pesawat itu adalah minyak dari pesawat. Belum kita simpulkan seperti itu. Sekarang sedang berjalan KRI Patimura yang menuju pada titik itu. Tetapi di titik yang signal emergency itu transmit, itu tidak ditemukan serpian maupun bagian-bagian dari pesawat. Oleh karena itu kesimpulan polemik hari ini tentang signal emergency tetap kita perhatikan menjadi bagian informasi yang menjadi penguatan fokus pencarian kita. Tetap kita memperhatikan itu, tetapi bisa saya simpulkan bahwa yang satu titik itu adalah datangnya dari PLB, bukan dari pesawat, bukan dari ELT-nya pesawat. Yang satu tidak ditemukan bagian maupun serpian, tetapi di sisi lain ditemukan semacam genangan. Sekarang sedang dikonfirmasi oleh KRI Patimura. Hasilnya besok akan kita sampaikan. Kalau misalnya belum firm, maka akan kita lakukan lagi checking secara visual terhadap perkiraan genangan. Oke, jadi hari ini kesimpulannya kita mendapatkan informasi tentang sinyal itu dan sudah kita tindak lanjuti dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan. Jadi saya berharap tidak menjadi polemik di dalam ruang publik. Yang pasti sampaikan kepada keluarga, kita tetap berusaha keras untuk bisa secepat mungkin kita menemukan lokasi dari perkiraan yang diduga terhadap pesawat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan 1, 2, 3 pertanyaan. Saya akan berikan kesempatan. Apakah akan melebarkan pencarian ke darat, Pak? Terus nomor 2, Pak, boleh tahu, Pak, bantuan alat dari negara asing itu apa aja, Pak? Bisa di highlight beberapa, Pak? 2 pertanyaan, Pak. Oke, satu-satu saya jawab ya. Untuk besok pencarian tetap menggunakan sektor yang sekarang dicari, tetapi ditambah sekarang sedang dihitung oleh plotter saya, setidaknya ada 4 tambahan sektor. Sekarang sedang dihitung. 4 itu 2 sektor kurang lebih akan berada di daratan bagian barat wilayah Kalimantan Barat. Kemudian 2 sektor lagi melanjutkan pencarian sebelah selatan dari Pulau Belitung yang ada di peta, dilihat ya. Oke, jadi besok perluasan tetap kita tambahkan, tapi tetap kita melakukan pencarian di sektor yang sudah ada, ditambah kita perhatian terhadap informasi yang kita dapat hari ini tentang signal emergency. Silakan. Oh sorry, ada satu lagi tadi, alat ya. Apa aja, Pak? Dari luar apa aja, Pak? Oke, jadi begini, yang sekarang hari ini operasi di daerah operasi, baik itu kapal-kapal dari Singapura, Malaysia, TNI AL,
Ada sebagian besar mereka yang menggunakan, yang mempunyai sistem sonar. Sistem sonar. Sistem sonar ini adalah sistem yang berusaha, yang berguna untuk menemukan lokasi, tetapi tentu ada keterbatasan coverage dari sistem itu, ya. Artinya meskipun kita ada sonar, bukan berarti kemudian 100% kita kemudian bisa memastikan dengan secepatnya kita bisa menentukan, tetapi alat itu fungsinya adalah itu, ya. Kemudian ke depan kalau itu lokasi sudah kita ketemukan, maka ada satu alat lagi yang kita harus punya, yang namanya submersible vehicle. Itu adalah alat yang bisa melakukan, ya, evakuasi di dasar laut. Tidak mungkin para rescuer kita, para penyelam kita kemudian turun sampai lebih dari 30 meter atau 40 meter. Tidak mungkin. Itu akan membahayakan bagi penyelam sendiri. Oleh karena itu, saat ini saya dengan Ibu Menteri Luar Negeri sedang berusaha untuk segera kita mendapatkan pinjaman alat, ya, pinjaman alat. Ada kemungkinan, tapi di antara UK, ya, ada Perancis, ada Amerika. Sekarang ini sedang kita proses mana yang kemudian bisa lebih cepat kita dapatkan. Meskipun alat itu datang harus ketemu dulu lokasinya, ya, perkiraan lokasi. Oke, paham ya? Oke, gantian yang sana. Ya. Ya. Ya, tadi saya sampaikan di koordinat apa ya? Sudah dong. Tadi di koordinat yang pertama ditemukan, ya. Saya sudah sebutkan, makanya dengarkan ya. Dengar. Ya tadi yang pertama itu PLB. Iya. Oke, tanya sama temanmu ya, tanya. Oke, jadi koordinat sudah saya sampaikan ya. Itu tadi di titik yang ini. Di sektor ini, sektor antara 5 dan 7 ini, ya. Poinnya nanti dibaca di koordinat, kamu plot di peta, kamu akan tahu persis titik itu. Maksudnya? Menyelam itu ada batas kedalaman ya. Kita akan shift menyelam kalau tidak lebih dari, kurang lebih ya, 30 meter. More than 30 meter itu sudah mengancam keselamatan dari penyelam itu sendiri. Oleh karena itu sistem sonar ya, sistem sonar yang kita kedepankan, ya, marine detector yang kita kedepankan, itu bisa lebih menjangkau ke bawah daripada kita menyelam dulu sebelum pasti. Dan kalaupun pasti kemudian dia lebih dari 50 atau 30, lebih dari 30 meter, makanya kita tunggu alat yang namanya submersible itu untuk bisa turun ke bawah ya. Paham? Oke, dari pojok. Ya terakhir, kalau nggak ada lagi ya. Yang soal sinyal dari PLB tadi, apa itu artinya ada indikasi ditemukan korban ya Pak? Karena kan itu dari personal Pak. Jadi pengen tahu itu apakah bisa dikatakan bahwa Basarnas atau tim itu udah menemukan adanya satu korban gitu dari pesawat AirAsia. Makasih Pak. Maksudmu pertanyaan apakah salah satu korban tadi yang PLB yang dibawa salah satu korban? Kan personal gitu, Pak. Nah pertanyaannya apakah artinya tim sudah menemukan adanya indikasi korban dari AirAsia ini Pak? Makasih. Jadi personal locator beacon itu bukan dibawa penumpang ya. Personal locator beacon itu yang bawa biasanya adalah rescuer yang mencari atau penerbang yang sedang melakukan penerbangan. Itu dia ada peralatan yang namanya PLB untuk orang per orang. Ya. Kalau dia mengalami emergency ya, perorangan,
maka dia on-kan itu PLB, maka akan tertangkap oleh sistem itu sehingga posisi yang bersangkutan bisa dipastikan letaknya, posisinya ya. Jadi bukan penumpang ya, bukan penumpang. Berarti fokusnya sekarang di yang minyak gitu ya Pak, yang tumpahan minyak. Apanya? Berarti fokusnya sekarang di tumpahan minyak itu. Iya betul. Jadi hari ini kita fokus pada itu. Kalau belum yakin, besok kita lanjutkan lagi tanpa mengesampingkan sektor-sektor pencarian ini. Ya. Ya. Pak, sampai jam berapa pencarian? Hari ini cuaca bersahabat, ya. Masih berlanjut. Kecuali helikopter kita karena manusianya, penerbangnya tidak punya alat yang untuk bisa melihat visual, maka tidak akan efektif kalau kita terbangkan malam. Tetapi kapal-kapal yang ada di daerah operasi sampai saat ini masih beroperasi. Kenapa? Karena mereka punya sonar, mereka punya lampu yang untuk punya flare, punya lampu, punya sonar. Jadi mereka tetap berlanjut. Amin. Apanya? Sampai kita lihat nanti. Sampai kapan? Sampai evaluasi antara efektivitas pencarian, ya, antara effort yang kita keluarkan malam ini dengan hasil yang kita harapkan. Ya. Kalau itu sudah tidak berimbang, maka sementara dihentikan istirahat kemudian besok. Jadi perlu juga kita untuk memanage effort yang kita keluarkan ya. Jadi berhenti atau tidak tergantung evaluasi yang kita lakukan ini, termasuk evaluasi di lapangan. Ya, terakhir. Jadi begini, kita punya alut kan banyak sekali itu. Ya. Pencarian kita ya fokus tetap pada sektor yang kita tentukan oleh masing-masing alat utama. Tetapi di sektor yang ada koordinat di mana tadi saya sebutkan itu ada sinyal emergency, meskipun saya sudah evaluasi, tim sudah evaluasi bahwa itu yang satu adalah ini, yang satu adalah ini, itu menjadi lebih prioritas bagi alut yang melaksanakan pencarian di sektor itu. Paham ya? Oke. Yang tumpahan itu ya memang di dalam di dalam sektor ya, dalam sektor ya. Tapi saya berharap jangan sampai tumpahan ini menjadi polemik ya, polemik kemudian sudah memastikan itu, saya berharap tidak. Kita tunggu ya. Kita tunggu dengan checking and recheck ya, sampai dengan itu pasti baru kita bisa menyampaikan ya. Yang pasti itu kita berusaha sekeras mungkin untuk secepatnya kita bisa menemukan. Oke? Terima kasih dan selamat malam. Ya pemirsa, itu tadi konferensi pers yang digelar oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya FHB Sulistyo, dan kami akan kembali sesaat lagi.